Setelah buron 3 bulan, seorang remaja pelaku penganiayaan terhadap 2 remaja hingga luka berat akhirnya ditangkap polisi. Pelaku merupakan residivis kambuhan kasus jambret yang biasa beraksi di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kamu yang lebih ya Allahu Akbar. Masya Allah. Inilah 2 korban penganiayaan pelaku yang harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Mereka adalah korban kejahatan pelaku, salah satunya penjambretan 3 bulan lalu. Setelah melakukan aksinya, pelaku kejahatan tersebut melarikan diri. Setelah mengejar, polisi berhasil menemukan pelaku. Namun karena melawan, polisi terpaksa menembak kaki pelaku. Ya, kemudian ternyata setelah kita dalami, AD ini adalah seorang residivis juga dengan beberapa kasus penjambretan. Ya. Pelaku kini ditahan di ruang tahanan Polsek Murhum dan diancam hukuman penjara di atas 7 tahun. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Seorang pria di Klaten, Jawa Tengah meracuni sepupunya dengan racun apotas hingga tewas. Ia nekat membunuh karena menduga istrinya selingkuh dengan suami korban. Sarbini, warga Panggang Welut, Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Klaten, Jawa Tengah, hanya bisa pasrah ketika digelandang polisi. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Gunung Kidul setelah membunuh Hani Dwi Susanti, sepupu yang juga adik iparnya sendiri. Berdasarkan penyelidikan polisi, Hani adalah korban salah sasaran. Sebenarnya pelaku hendak membunuh suami korban Sigit Nugroho dengan menaruh racun apotas dengan susu yang disimpan di kulkas. Pelaku berniat membunuh adiknya karena diduga berselingkuh dengan istrinya. Namun air minum yang bercampur racun ternyata diminum oleh sepupunya. Tak lama korban langsung muntah dan kejang-kejang hingga akhirnya tewas sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Saya diancam juga, diancam sedikit dan mau dibunuh. Iya. Masalahnya apa? Masalah keluarga. Apa? Warisan buku. Iya. Warisan? Masalah keluarga, masalah apa Pak? Asmara. Istriku dibonceng. Istriku dibonceng. Sama sih. Sama? Sama sedikit. Kan sama-sama anak angkat. Sehingga yang bersangkutan ataupun tersangka itu membeli racun tikus jenis apotas dan menumbuk racun tikus tersebut di rumah, menyiapkan, melihat kondisi rumah pada hari Minggu. Pihak keluarga korban sedang pergi ke luar kota, lalu di situ yang bersangkutan memasukkan dan mencampurkan apotas tersebut di dalam minuman dan juga susu es krim. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 4 botol air sisa racun dan slop yang digunakan untuk menumbuk racun. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Seorang wanita pengusaha laundry gantung diri di rumahnya di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Alasan korban bunuh diri diduga karena tidak kuat terus-menerus ditagih pinjaman online. Seorang wanita paruh baya yang juga pengusaha laundry ditemukan tewas gantung diri di rumahnya di kawasan Cinere, Depok. Korban diduga tidak kuat terus-menerus ditagih pinjaman online sehingga memilih bunuh diri. Dugaan ini diperkuat dari data yang dihimpun di tempat kejadian perkara. Polisi menemukan sepucuk surat dari korban yang menyatakan minta maaf ke orang tuanya atas perbuatannya karena sudah tidak tahan lagi. Bunuh diri tersebut kita menduga murni bunuh diri karena dari hasil olah TKP sementara dari pihak identifikasi Polres tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun tanda-tanda pembunuhan karena dia merasa sudah tidak kuat menjalani ini semua sendiri karena memang kesulitan ekonomi karena dari handphone korban setelah dibuka banyak tagihan-tagihan dari pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh korban. Korban diduga terlilit hutang dari 4 pinjaman online dengan total pinjaman kurang lebih 12 juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.